Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sobat MQ? Apa kabarnya? Ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala penyakit, virus maupun mara bahaya. Nah, kembali lagi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu ingin mengevaluasi kembali pada materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita telah membahas mengenai teks tanggapan. Kalian tentu pernah kan menonton film, membaca novel, dan juga membaca cerpen. Nah, ketika kita lihat di tayangan, bisa lihat ada film Negeri Lima Menara, ada novelnya berjudul Hijrah, dan cerpen dari karangan A.A. Nafis berjudul Robohnya Surau Kami. Nah, ketika kalian membaca atau menonton suatu karya, tentu terbesit di dalam pikiran kalian mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari karya atau peristiwa tersebut. Maka seringkali kita memberikan tanggapan terhadap karya atau peristiwa yang telah terjadi sehingga terbentuklah sebuah teks tanggapan. Jadi, teks tanggapan adalah teks yang berisi penjelasan terhadap kelebihan dan juga kekurangan dari sebuah karya atau peristiwa. Nah, untuk menyampaikan tanggapan seperti kalau karya tersebut bagus, tentu kita memberikan sebuah pujian. Sedangkan bila sebuah karya memiliki kekurangan, kita akan melakukan sebuah kritik. Nah, untuk memberikan kritik terhadap suatu karya harus melakukan hal-hal yang patut, yaitu dengan cara menyertakan saran. Sehingga kita bukan hanya mengkritik, tetapi kita harus memberikan saran bagaimana supaya karya tersebut nantinya dapat dibuat menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk menyampaikan kritik supaya penulis, pengarang, atau pembuat karya tersebut tidak tersinggung, maka harus digunakan kata-kata yang baik dan sopan, serta menyampaikan fakta-fakta mengapa karya tersebut kita anggap memiliki kekurangan. Nah, setelah itu kita pada hari ini akan belajar mengenai materi menyimpulkan teks tanggapan. Bagaimana sih caranya menyimpulkan teks tanggapan? Yang pertama, kita harus membaca keseluruhan teks. Kenapa? Karena dengan membaca keseluruhan teks, kita mengetahui secara keseluruhan penilaian seperti apa yang ingin disampaikan oleh pemberi tanggapan terhadap karya tersebut. Karena kalau kita hanya membaca sepenggal demi sepenggal, tentu seluruh maknanya kita tidak bisa dapatkan. Oleh sebab itu, sebelum menyimpulkan teks tanggapan, kita perlu membaca secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk mempermudah untuk menyimpulkan teks tanggapan, kita perlu menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Seperti kita ketahui, setiap paragraf itu hanya memiliki satu kalimat utama disertai beberapa kalimat penjelas. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai menentukan kalimat utama setiap paragraf. Untuk menentukan kalimat utama, kita harus mengenali jenis paragraf tersebut. Jenis paragraf dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua ada paragraf induktif, dan yang ketiga ada paragraf deduktif induktif atau biasa kita sebut dengan paragraf campuran. Nah, paragraf deduktif itu apa sih? Ciri-cirinya bagaimana, Bu? Nah, yang pertama, paragraf deduktif itu gagasan pokoknya atau kalimat utamanya berada pada awal paragraf dan berpola umum khusus. Jadi kalimat utama itu menyatakan permasalahan umumnya, baru kalimat penjelas menjelaskan dari kalimat utama tersebut sehingga dikatakan berpola khusus. Lalu paragraf induktif sebaliknya dari paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif kalimat utamanya berada di awal paragraf, paragraf induktif kalimat utamanya berada di akhir kalimat.
Ciri-cirinya yaitu berpola khusus umum. Jadi sebaliknya dari paragraf deduktif. Kalimat utama di paragraf deduktif biasanya berupa kesimpulan sehingga menggunakan konjungsi yang menyatakan kesimpulan atau sebab akibat. Jadi seperti konjungsi jadi, oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari paragraf induktif. Lalu yang terakhir adalah paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Seperti namanya, maka paragraf ini memiliki kalimat utama di awal dan akhir paragraf. Nah, berpolanya maka umum, khusus, dan umum. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya ya untuk berbagai jenis paragraf ini. Nah, ini contohnya, ada paragraf deduktif. Kita baca, Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Penyair kelahiran Medan ini juga menjadi bagian dari sastrawan angkatan 45 yang terkenal selain Asrul Sani dan Rifai Apin. Puisi-puisi Chairil Anwar sangat dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah puisi berjudul Aku. Nah, bisa kita lihat bahwa paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu Chairil Anwar adalah salah satu penyair ternama di Indonesia. Nah, untuk penjelasannya kenapa Chairil Anwar disebut penyair ternama di Indonesia dijelaskan pada kalimat-kalimat selanjutnya, yaitu karena ia masuk sebagai sastrawan angkatan 45 dan juga puisi-puisinya sangat dikenal dan dicintai oleh masyarakat Indonesia, dan puisi yang paling terkenal adalah puisi berjudul Aku. Kalian tentu pernah dengar kan puisi berjudul Aku karya Chairil Anwar. Lalu yang kedua, jenis paragraf induktif. Kita baca contohnya ya, perhatikan. Belajar di masa tua memerlukan usaha yang lebih karena daya tangkap yang dimiliki saat tua sudah berkurang. Selain itu, motivasi yang dimiliki sudah melemah karena terlalu banyak pikiran. Alasan itu yang menggambarkan bahwa belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Karena ini paragraf induktif, maka kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu alasan itu yang menggambarkan bahwa belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Nah, kalimat penjelasnya ada di kalimat-kalimat sebelumnya. Kenapa sih dikatakan kalau belajar di masa tua itu seperti melukis di atas air? Yang pertama, karena di kalimat pertama nih, karena memerlukan usaha yang lebih, daya tangkapnya sudah berkurang. Lalu di kalimat kedua dikatakan bahwa motivasi untuk belajar itu sudah berkurang karena umurnya yang sudah tua. Lalu yang terakhir adalah paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Kita baca, pendidikan yang paling utama adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Kita berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, seperti yang sudah saya katakan, paragraf deduktif induktif berarti kalimat utamanya berada di awal dan akhir. Disebutkan bahwa di kalimat pertama, pendidikan yang paling penting bagi anak adalah pendidikan karakter. Lalu diungkapkan alasannya kenapa pendidikan karakter itu penting di kalimat 2, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Lalu disimpulkan kembali. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, kalimat terakhir ini juga merupakan kalimat utama. Seperti yang saya bilang, kalau paragrafnya kalimat utama di akhir biasanya menggunakan konjungsi sebab akibat atau menyatakan kesimpulan. Seperti di sini menggunakan konjungsi jadi, sehingga kata jadi tersebut memberikan kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Nah, masih ke bagaimana cara menyimpulkan tanggapan. Yang terakhir, cara menyimpulkan teks tanggapan yaitu dengan membuat kesimpulan dengan merangkum dari kalimat-kalimat utama dari setiap paragraf dengan memperhatikan koherensian dan kohesi. Jadi harus tetap dari satu kalimat ke kalimat lainnya harus tetap nyambung
dengan menggunakan konjungsi-konjungsi tentunya, baik konjungsi antar kalimat maupun konjungsi intra kalimat. Nah, setelah itu unsur-unsur yang perlu ada dalam menyimpulkan teks, maaf ada kesalahan, ini teks tanggapan ya. Unsur-unsur yang perlu dalam menyimpulkan teks tanggapan yaitu adalah kita harus menyatakan siapa yang menulis tanggapan tersebut, sehingga kita tahu siapa yang menulis dan bagaimana kompetensi orang tersebut, mengapa beliau menulis tanggapan terhadap karya tersebut. Lalu kita juga harus menyatakan siapa pembuat karyanya atau karya siapa sih yang diberi tanggapan oleh penulis tanggapan tersebut. Lalu ada karya yang ditanggapi. Nah, karena yang ditanggapi karya, maka harus dijelaskan karyanya apa. Bisa novel, bisa puisi, bisa cerpen, buku maupun lagu. Nah, selain menyatakan karya apa yang ditanggapi, juga bisa kita nyatakan bagaimana sih karya tersebut, bisa alur ceritanya, bisa ceritanya tentang apa dan sudut pandangnya dan sebagainya ya. Selain itu, juga karena ini teks tanggapan, tentu penulis menyatakan tanggapan-tanggapan apa yang diberikan terhadap karya tersebut. Bisa kita sebutkan juga kelebihannya apa dan kelemahan menurut penulis tanggapan tersebut. Ingat ya, karena ini menyimpulkan teks tanggapan, jadi sudah ada teks tanggapannya, lalu kita beri kesimpulan. Nah, setelah itu, nih ini adalah salah satu contoh dari teks tanggapan. Coba kalian cari tahu siapa penulisnya. Lalu nih dijelaskan bahwa penulisnya adalah Anantatur. Judul karyanya Bumi Manusia. Bumi Manusia ini tentang apa? Bumi Manusia ini adalah mengisahkan berbagai pergolakan yang terjadi dalam perjuangan Minke dan melawan sistem pengadilan Belanda yang tidak adil terhadap pribumi. Pertemuannya dengan Annelies, seorang gadis keturunan Belanda yang meluluhkan hatinya, juga semakin memperkental konflik yang terjadi. Nah, dari sini kita bisa melihat contoh menyimpulkan teks eksposisi, teks tanggapan yang baik. Nah, untuk itu kalian bisa cari teks tanggapan. Untuk tugasnya ya, kalian bisa cari teks tanggapan, bisa melalui Google, kalian cari, lalu kalian buat kesimpulannya dengan menggunakan tahap-tahap yang sudah saya jelaskan. Kalian tentukan terlebih dahulu untuk gagasan utamanya, serta cari informasi mengenai unsur-unsurnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu kalian kumpulkan kepada saya. Ya, kiranya cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian, dan semoga setelah mengetahui materi kali ini kalian dapat menyimpulkan teks tanggapan dengan baik dan benar dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya baik secara tulis maupun secara lisan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.